Ini mungkin esensi yang dibilang orang manusia berasal dari tanah ya. Wah. Dan akan kembali ke tanah. Ih, serem ya, omongannya serem banget. Tapi guys, ini adalah SUV compact termurah se-Indonesia. Asli, check this out. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahtum di Informatif Channel Otomotif. Paling ruhai jasa nih guys. Ruhai, Mang. Gue mau kasih tahu lo, SUV compact termurah se-Indonesia. SUV compact itu apa sih? Itulah SUV yang compact. Jadi dia bentuknya SUV tapi lebih compact. Maksud compact itu lebih kecil ya men ya, lebih simpel, lebih ringkas, nggak terlalu yang gede-gede ablag-ablagan yang wuk gitu kan gede ya. Kalau ini enggak, ini lebih kecil lah. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Pusat SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung guys. Ini mobilnya tadi disiapin sama Om Erwin, si tukang jago ngitung itu tuh. Nanti kalau teman-teman butuh hitungan ke dia ya, nanti nomornya ada di deskripsi. Tadi gue bilang mobil ini termurah se-Indonesia Raya men. Untuk kelas SUV compact rata-rata tuh di atas 400 ya. Ini aja nggak nyampe 400 loh. Terus cashbacknya kalau gede mah nggak mewakili ya, apa ya? Wow, saking gedenya, wow. Sebelum dipotong cashback aja di bawah 400, apalagi setelah dipotong cashback. Apalagi kalau teman-teman bisa dapetin unit-unit yang sisaan tahun kemarin tuh men. Mobilnya baru, bentuknya juga masih sama dan lain-lain, tapi nanti harganya bisa lebih net lagi. Nanti bisa tanyain ke Om Erwin. Harusnya di pusat sih stoknya masih banyak men. Pilihan warnanya juga masih banyak. Oke, ini dia nih tampilannya si Suzuki Grand Vitara. Dilihat dari bagian depan secara desain aja, ini udah mewakili SUV-nya ya. Kelihatan lebih gagah. Anyway, mobil ini kan mobil yang dirakit di India. Jadi ini build up nih guys ya. Cuman menurut gua secara desain ya nggak yang India banget sih. Malah menurut gua arahnya lebih ke arah Eropa. Dilihat dari bagian sini, untuk bagian headlampnya juga ditaruh di bagian bawah. Dia sudah LED projector ya. Terus di atas juga ada DRL, modelnya yang titik-titik gitu, kayak mobil-mobil Perancis lah. Ke bagian tengah juga grillnya kelihatan gede, sangar, dan ada kamera di bagian depan. Jadi mobil ini sudah mengadopsi kamera 360 ya. Sekeliling ada kameranya. Jadi teman-teman kalau mau parkir, biasanya perempuan nih, agak ribet tuh kalau parkir. Mobil compact aja dia bilang gede. Tapi kalau 360, jangankan mobil sekecil ini ya, atau segede ini, lebih gede dari ini pun gampang gitu. Makanya yang penting itu tuh, kamera 360 kalau buat parkir. Sampai ke bagian bawah juga udah dilengkapin underguard. Jadi di bagian depan tampilannya menurut gua memang sudah segagah itu. Sekarang kita ke bagian samping yuk. Di bagian samping kita bisa lihat dia dibikin two-tone. Jadi atasnya dihitemin, apapun warna di bagian bawah ini warna silver. Nah kalau yang ini mah stiker, karena ini mobil test drive, jadi ada stiker-stikernya gini. Nanti teman-teman kalau beli ininya mah polos aja. Tapi di atasnya dibikin two-tone kayak begini guys. Untuk kakinya nih guys, dia pakai ukuran 215/60, ringnya ring 17. Jadi udah cukup proper lah untuk ukuran kelas SUV ya. Finishing dari peleknya juga aku tidak begitu suka sebenarnya. Ya ini kan selera men. Ya gua harus, kalau gua nggak suka ya gua bilang nggak suka. Emang desain peleknya bukan yang gue minati sih sebenarnya. Ya kalau gue beli ini kan karena diskonnya gede ya, sisa diskonnya itu bisa gue buat beli pelek ya yang gue inginkan. Karena mobil ini kalau diganti peleknya dengan yang lebih bagus, menurut gue wah ini gagah banget sih guys. Pengereman juga sudah pakai cakram, udah proper. Terus ke bagian atas ada over fender yang nggak terlalu gede, nyambung gitu ya sampai ke bagian belakang sana kayak side skirt gitu. Terus ada side body molding juga tuh di sini sebenarnya. Sisi mewahnya tetap ditonjolin lewat krum-kruman seperti di bagian bawah dan di bagian window line di bagian bawahnya ya. Nah untuk si spionnya dia juga di blackout karena atasnya di two-tone gitu ya. Terus ada kamera parkir ya, emang buat parkir ya, 360 tuh di bagian bawah sini, dan pelipatannya sudah auto folding, ada lampu senya juga. Udah lengkap nih, ada telang air. Ada telang air nggak sih aslinya? Tidak ada ya. Tapi karena beli di pusat di Om Erwin gini-gini mah dilengkapin lah, gampang. Ada roof rail buat bawa roof box atau roof rack, tapi karena ini panoramic roof kayaknya sayang ya. Handle pintu, warna body, dan ada akses smart entry, model pencet gini ya karena sudah keyless. Terus ke bagian belakang, pengereman juga sudah pakai cakram, jadi depan belakang sudah double disc. Nice. Tuh di bagian belakang guys, tampilan ini meruhai jasa. Gagah. Antena shark fin, ada rear upper spoiler tapi nggak terlalu gede, segini cukup lah. Dari belakang menurut gue emang ganteng, ini mobil gantengan dari belakang. Lebih gagah. Apa gua kalau bawa mobil ini ke rumah mundur aja jalannya ya? Belakangnya keren sih. Ada defogger juga di bagian kaca belakang nih. Ada window line tuh, krum-kruman. Nah yang gue suka stop lampnya modelnya yang udah memanjang gitu. Jadi kekinian. Mobil-mobil sekarang rata-rata stop lampnya dibikin manjang nih, nyambung-nyambung. Walaupun ini kepisah sama emblem Suzuki ya, tapi setidaknya panjang lah. Dengan konsep di pinggir-pinggirnya nih titik-titik juga. Jadi kayak di bagian depan lah. Emblem, terus ada kamera parkir.
karena 360 ya, jadi sekelilingnya di sini nih. Lampu sen, lampu mundur tuh dia klasternya ditaruh di bagian bawah tuh guys, jadi nggak nyambung. Ada sensor-sensor juga sampai ke corner nih, ada di sini nih. Ada underguard, jadi di bagian belakang menurut gua tampilannya memang cukup gagah sih. Kita lihat mesinnya yuk. Guys, kita buka mesinnya. Apakah di dalamnya ada penari India? Oh, tidak ada. Oke. Wih, bersih ya. Kayaknya bersih ini mobil, men. Warna body untuk kapas ini tuh jadi udah rapi, ada peredam juga. Engine-nya dia pakai 105 PS, 138 Nm ya. Persis seperti yang dipakai di XL7 ya, DR3. Bedanya dia K15 C. Jadi satu seri di atasnya ya, lebih modern gitu. Dan dilengkapin dengan teknologi hybrid. Jadi menurut gua ini udah proper lah, mesinnya juga legend lah, dan garansi baterainya juga lama ya, 8 tahun. Jadi teman-teman gak usah worry tuh, dibilang wah ini ada baterai, enggak. Justru dengan adanya mild hybrid ini teman-teman diuntungkan ya, dapat tambahan akselerasi di tarikan-tarikan awal, dapat efisiensi bahan bakar lebih di kondisi stop and go, which is good, Ruhai jasa guys. Terus dia juga 1500 cc 4 silinder penggerak depan, jadi ya durability untuk mesin-mesin Suzuki teman-teman gak usah worry lah. Dan yang paling penting lagi menurut gua, transmisinya, ketika yang lain sudah pada pakai CVT, ini konsisten di konvensional, which is good. Karena menurut gua konvensionalnya Suzuki yang dipakai di Grand Vitara ini, wah pokoknya ruhai jasa guys. Akan semakin ruhai jasa kalau teman-teman dengerin nih, promonya tipis-tipis. Gue mau nanya sama Om Erwin, ini menarik banget, teman-teman harus nonton nih, yuk. Nah guys, sekarang kita tanya langsung nih sama jagoannya nih di pusat, Om Erwin. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Baik. Sangat baik. Sangat baik. Ini terkenal dengan tukang jago ngitung nih, yang selalu bikin net gitu. Jadi kalau teman-teman lagi mau ngadu hitungan, ini orang yang tepat ya, Om? Siapa? Betul. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu, harganya berapa? Ini harganya 300-an, Om. 300 jutaan? 300 jutaan. Belum dipotong cashback? Belum potong cashbacknya. Nah pokoknya nanti detailnya berapa, cashbacknya juga berapa, langsung tanya ke Om Erwin. Sekalian, kan kemarin-kemarin ini diskonnya wah. Betul. Sekarang masih wah juga nggak? Lebih wah. Lebih wah. Karena, Om, ditambah ada cashbacknya itu, ada bonus tambahan. Apa tuh? Voucher belanja. Jadi kasih voucher belanja bisa satu keluarga, bahkan mertua-mertua di bawah sekalian. Emang gede vouchernya? Gede sekali, Om. Waduh. Jadi selain diskonnya gede, dapat voucher belanja juga. Jadi bukan cuma yang beli mobil, yang dapat keluarga bisa belanja gratis gitu ya. Betul, Om. Tuh guys. Nah sekarang yang mau gua tanya gini nih, ini isu yang menarik saat ini nih. Ini kan awal tahun. Mobil-mobil yang dirakit tahun kemarin, sisa-sisa nih, Om. Sisa-sisa perjuangan nih. Kalau dibeli tahun ini katanya harganya bisa lebih low lagi ya? Pastinya. Nah pertanyaannya sekarang, di pusat nih, masih ada nggak? Masih, Om. Masih ada nih? Ini yang kita tayangkan, Om. Wah, nih guys, menarik guys. Jadi kalau teman-teman pengen beli mobil dengan benefit yang bukan cuma lebih ya, tapi lebih. Nah ini momennya pas nih, cari mobil Nick 2024 kemarin, beli sekarang itu bisa lebih lebar lagi ya? Lebih lebar lagi, lebih sangat menguntungkan, Om. Nah, dan di pusat ini stoknya masih lumayan banyak atau ada? Banyak Masih ada? Banyak. Nah, berarti line up warnanya juga masih cukup lengkap ya? Cukup lengkap. Biasanya kalau beli mobil stok lama tuh pilihan warnanya tinggal sedikit tuh, nggak bisa milih warna. Betul. Di sini masih biasanya seperti itu. Tapi karena di sini kita pusat, Om, ready semuanya. Om, selain ini juga kayaknya sekarang kayak XL7, R3, Baleno itu tetap gede juga ya? Gede. Jadi Baleno itu juga diskonnya itu untuk Nick 2024 tuh nggak kalah jauh sama Vitara ya. Sekarang aku mau nanya masalah kredit-kreditan, Om. Siapa, Om? Apa aja promonya? Pertama itu ada bunga 0%. Bunga tanpa bunga? Tanpa bunga. Berapa lama tenornya? Itu tenor setahun. Tapi tetap dapat asuransi ya? Asuransi full all risk. Full all risk? Iya. Wah ini keren juga ya. Full all risk. Tanpa bunga tapi tetap dapat asuransi. Betul. Ada lagi, Om? Apa lagi? Di samping itu nanti ada bonus-bonus tambahan juga. Jadi udah tenor setahun, bunga 0%, ditambah diskonnya besar, sama bonus-bonus kayak e-tol itu ada. Tetap ada itu? Ada gitu. Nah, itu nanti negotiable teman-teman, nanti bisa dibahas itu ketika nanti ketemu sama Om Erwin ya, atau telepon. Nanti bisa dibicarakan lah itu ya. Betul. Apalagi promo kreditnya? Terus yang kedua itu ada juga sih cashback tahap. Cukup 2 kali pembayaran dalam setahun. Yang pertama itu 50% dan itu sudah termasuk asuransi. Oke. Nanti sisanya itu di tahun berikutnya. Oh iya. Nah. Jadi di tempat lain mungkin ada yang bilang ini kayak belah semangka. Ada yang bilang belah duren. Enakan belah semangka apa belah duren, Om? Duren, Om. Oh duren, oke. Sepakat ya.
Oh jadi guys, jadi ini sebenarnya solusi ya buat teman-teman yang nggak pengennya beli cash nih, tapi uangnya belum cukup. Cukup. Nah caranya ini nih, bayar 50% dulu, nanti 50% setahun kemudian tetap dapat asuransi, karena pertimbangan ya kalau nunggu nanti harganya naik, Pasti akan naik. diskonnya turun, nanti malah benefitnya berkurang ya. Betul. Jadi progresnya dimulai dari sekarang aja kalau teman-teman minat. Apalagi Om promonya? Terus yang ketiga itu kalau Bapak Ibu mau rate bunga angsuran paling rendah dari semua leasing pembiayaan di Jabodetabek ini, kita sarankan Bapak Ibu itu DP-nya 30%. 30%? Iya. Tenornya? Itu tenornya 5 tahun. Itu rate-nya bisa rendah banget. Rate-nya itu udah paling termurah di seluruh finance. Di seluruh finance? Nah, kita pakai Suzuki sendiri. Di seluruh muka bumi itu udah terendah tuh. Yang namanya finance di seluruh muka bumi ini tuh udah pasti termurah. Nah, ini bisa dibuktiin guys dengan cara teman-teman WA aja, minta Om Erwin, minta simulasinya ya. Betul. Dan bahkan kalau mau diadu, teman-teman udah punya hitungan, boleh ya? Boleh. Nah, ini jagonya guys. Kalau ngomongin rate minim, langsung nih ke Om Erwin aja. Nah, kalau yang uang DP-nya terbatas, Betul. DP-nya berapa tuh? Minim-minimnya berapa persen? Minim-minimnya itu bisa di 15%. 15%. Wah, ini bisa rendah banget. Biasanya teman-teman yang usaha nih, pengennya DP rendah biar uangnya bisa dipakai buat muter usaha gitu. Betul. Om. Itu bisa 15% Bisa, ya? bisa. Nah, pokoknya intinya fleksibel banget lah. Kalau masalah hitungan nanti detailnya teman-teman langsung kontak Om Erwin aja. Nah, sekarang gue mau nanya kalau ada teman-teman yang datanya agak trouble nih mungkin. Betul, Om. Kayak mungkin dia kena call 3, call 4, call gepeng, pokoknya itulah blacklist gitu. Gimana Om? Siap. Dibantu nggak? Yang namanya semua data seperti apapun, kita pastikan ada solusinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang mengenai ada kendala dengan data, kita dikonsultasikan ke kita akan tetap bantu. Ini banyak Om case begini Om. Jadi ada orang dari daerah, KTP-nya masih KTP daerah, kerja di Jakarta pasti ya, di ibu kota, butuh mobil. Butuh mobil. Tapi KTP-nya masih KTP daerah. Daerah. Siap, sangat bisa. Bisa aja dibantu. Pasti 100% bisa. Nah, itu juga ada solusi guys. Terus Ya. ada lagi Om, sekalian nih kalau trade in. Dia mau tuker tambah. Siap. Mobil lamanya masih dalam kondisi kredit. Bisa dong Om. Tetap bisa ya? Bisa. Kita pastikan nanti, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mengenai prosesnya itu seperti apa. Nggak apa-apa, Bapak Ibu cukup duduk manis di rumah, nanti kita yang beresin. Benefit tukar tambah di sini apa nih? Selain resmi ya, karena ini resmi langsung dari Suzuki. Itu benefitnya apa aja Om? Benefitnya itu cashbacknya itu double Om. Maksudnya? Jadi dalam arti double itu di samping dia ada cashback dari Di mobil baru. Nah, mobil lamanya itu kita kasih cashback juga. Ada subsidi? Ada subsidi. Oh, itu Iya. otomatis mobil lama teman-teman harganya bisa lebih tinggi ya? Lebih tinggi pastinya. Dan katanya mobil lamanya masih bisa dipakai ya? Sampai mobil baru Datang. sampai ke rumah itu mobil lama bisa dipakai. Walaupun statusnya sudah terjual. Betul. Wah, ini menarik sih guys. Nah, terus Om, kalau mau test drive, ini kan mobil test drive nih. Ya. Let's say kalau dia orang Jakarta mungkin kalau kesini deket. Tapi kalau dia orang Tangerang, orang Bogor. Oh, tidak masalah Om. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kita yang datang ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu sesuai dengan Bapak mau seperti apa. Luar kota nggak apa-apa? Nggak masalah. Oke, Om, gue mau nanya masalah servis warranty. Karena mobil ini kan CBU ya, Betul. dirakit di luar. Katanya nggak dapat gratisan apa-apa, benar nggak sih? Enggak, dapat. Tetap Dapatnya itu memang dapatnya itu hanya jasa servisnya gratis. Jasa servis tetap dapat gratis ya, walaupun oli dan lain-lain tidak seperti mobil rakitan Indonesia kan gratis juga tuh mereka ya. Iya, Kalau betul. ini enggak ya. Kalau ini enggak. Tapi jasanya tetap gratis Jasanya dan itu gratis. berlaku di seluruh bengkel resmi di Indonesia ya Om. Betul. Nah, masih tetap dapat guys gratisannya. Nah Om, kalau belinya bukan mobil ini, let's say belinya kayak R3 GL atau XL7 Jetta yang paling bawah, dia nggak ada rear upper spoiler, nggak ada talang air gitu-gitu. Terus minta bonus boleh nggak sih? Sangat boleh Om, kita kasih gratis. Yakin nih? Yakin sekali Om. Nah, tuh guys, enaknya beli di pusat gitu Ya. guys. Selain apa-apanya dibantu, bonusnya juga banyak ya. Betul. Selain tadi e-tol dan voucher belanja yang tadi disebutin tuh kayak gitu, perintilan-perintilan juga nanti dilengkapin. Jadi biarpun beli mobil terendah, nanti tampilannya bisa seperti tipe tertinggi. Tertinggi. Wah, ini menarik. Om, ada IG nggak atau katalog digital yang lain mungkin? Boleh dilihat langsung di IG-nya Suzuki Erwin Pulau Gadung. Pokoknya selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya langsung kontak Om Erwin aja. Makasih banyak Om Erwin. Sama-sama. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Nah guys, gua ada di interior nih. Karena kan ada yang bilang, apalah arti di luar bagus kalau di dalam biasa-biasa aja. Oke, gue mau jelasin di bagian dalam. Setidaknya secara desain yang bersifat estetis, mobil ini juga punya kesan tangguh, gagah secara desainnya ya. Kita bisa lihat dari mana? Dari jok dulu deh men. Joknya pakai kulit full dan perforated. Tuh bolong-bolong.
Ini bikin badan kita tuh ketika duduk di sini tuh nggak panas gitu, karena ada aliran udara lewat bolong-bolongan sini nih. Gitu guys, dan ini bagus ya, dia muscular gitu, jadi kelihatan berotot. Kesan gagahnya tuh ada, itu satu. Terus yang kedua, dari bagian dashboardnya juga kelihatan kayak berotot gitu. Undak-undakannya tuh kayak muscular, cakep menurut gue. Jadi kelihatannya lebih gagah, dan menurut gue driving positionnya juga enak nih. Biarpun mobilnya dari luar kelihatan gede gitu, gambot. Nggak gambot juga sih sebenarnya mah. Karena ini mobilnya secara space juga dimensi dalamnya lumayan lega ya. Tapi kalau dibandingin sama SUV-SUV yang lain, karena ini compact, ini pastinya lebih kecil. Tinggi gue 165, visibilitas ke depan, ini posisi standar ya. Ke depan, ke samping, ke belakang juga masih enak. Dan kalau ini kurang tinggi, ada high adjusternya juga guys di sini. Jadi, apa ya, teman-teman bisa cari posisi duduk yang paling ergonomis lah. Apalagi pengaturan ininya juga tilt dan teleskopik, jadi enak banget lah. Di bagian door trim ada kulit-kulitan juga di bagian armrest dan di sininya nih. Kalau di sini tetap ada plastik-plastik sih. Dan ada silver-silveran juga, jadi kelihatan cukup mewah lah menurut gua. Setirnya juga ini adalah setir yang dipakai di Jimny ya men. Modelnya dia bulat sempurna gitu ya, bukan yang flat bottom, tapi udah pakai kulit tuh, jajetan asli, 3 spoke. Pencet-pencetannya juga banyak. Nah, ini yang berhubungan sama fitur ya. Dia udah pakai cruise control. Terus di sini ada steering switch dan ada teleponi juga, sama ada voice command di bagian sini guys, di bagian bawah. Jadi teman-teman lebih mudah lah kalau ngangkat telepon dan lain-lain. Dan ada pedal shift. Selain konvensional ada pedal shift juga. Ini enak sih, tarikannya pasti berasa. Lampu sudah auto headlamp ya lampunya. Terus ada manual levelingnya juga. Untuk wipernya sudah bisa diatur tuh, intermittent dia. Engine start stop, terus ada head up display. Nah, di sini nih gua coba nyalain. Ini bisa disetting otomatis nongol ketika teman-teman start up mobilnya, atau bisa dibikin manual ketika teman-teman pencet aja. Itu terserah lah. Tapi sebenarnya dengan adanya head up display ini memudahkan para pengemudi untuk tetap fokus ke jalan. Walaupun teman-teman butuh informasi dari speedometer, teman-teman nggak harus nunduk ya. Cukup lihat ke depan, itu udah kelihatan tuh. Jadi enak, ada kecepatan, ada konsumsi bahan bakar, transmisi, dan lain-lain. Wah, ini menarik sih, kayak mobil-mobil balap lah. Terus ada juga view untuk 360 di sini, pencet-pencetan. Nah, untuk bagian speedometer, dia jarum-jarum biasa sih, kiri dan kanan bulat-bulat, tapi ada indikator hybrid ya, MID gede di bagian tengah tuh. Nah, untuk head unitnya dia floating dan lumayan gede. Tuh, di sini ada indikator hybrid, ada konektivitas ke smartphone juga. Dia pakai Apple CarPlay ya, Android Auto. Jadi sudah lengkap. Ke bagian bawah ada kisi-kisi AC, terus nah ini AC-nya nih. AC-nya digital dan sudah auto climate. Pencet-pencetannya fisikal. Ini menurut gue memudahkan juga. Ada automatic idling start stop, ada electric stability program, ada power outlet, ada wireless charging. Tuh. Nah, ini transmisi konvensionalnya guys. Handbrake mechanical. Dan ini ada glove box, cukup lah segini mah gedenya dan bisa maju, jadi bisa menyangga siku kita dengan cukup proper ya. Di bagian atas ada ini nih, spion tengah yang auto dimming, jadi nanti bisa meredup sendiri ketika ada cahaya dari belakang, nggak silau gitu. Nah, ini ada tempat kacamata, lampu, dan ada ini. Jadi guys, memang isunya kalau ngomongin mobil kayak gini pasti harga yang pertama. Lalu yang kedua, yang banyak dibahas saat ini masalah ADAS ya men. Di mobil ini memang nggak pakai ADAS ya. Walaupun sebenarnya sistem keselamatan udah cukup lengkap, ada airbag, terus rem juga sudah double disc, cakram, seat belt dan lain-lain, ABS, ABD, bla 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 itu sudah lengkap semua. Bahkan hill hold control kayak gitu-gitu juga ada. Cuman memang ADAS yang asisten anti nabrak gitu-gitu nggak ada. Tapi menurut gua dengan harga segini, apalagi setelah dipotong cashback, ini value for money banget. Di tempat lain harga yang lebih tinggi di atas ini, bahkan ini gini-giniannya nggak bisa dibuka ya men. Ini mah tuh lihat, panoramic sunroof guys, bisa dibuka full gede lagi. Jadi menurut gua secara value mobil ini ya value for money lah, dan banyak dapat benefit-benefit. Kita tutup juga sunshade-nya biar nggak panas. Tapi mungkin memang banyak yang bahas kenapa sunshade-nya warnanya kurang hitam kali men ya. Jadi masih ada cahaya, tapi sebenarnya ini kita ada di luar ruangan. Di atas matahari cukup terik. Ini gue tutup pakai sunshade yang warna kayak gini. Enggak kok, nggak tembus ke dalam. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Wah, katanya ini mah nanti panas. Ini dong. Enggak tuh. Gue di dalam santai-santai aja, nggak ada masalah. Oke guys, sekarang kita ke baris kedua. Di belakang jok juga kulit, perforated juga, bisa dipakai 3 orang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt. Kalau dipakai berdua ada armrest. Ada AC juga di bagian belakang, jadi nggak cuma ngandelin dari bagian depan. Ini kalau dibuka juga pemandangan ke atas cukup luas karena panoramic sunroofnya lumayan gede sampai ke bagian belakang. Ada penyimpanan juga. Intinya dimensi mah cukup lah. Tinggi gue 165, gue masih punya headroom, legroom juga cukup gede. Mau dipakai bertiga juga enak, dipakai keluarga kecil juga ini masih bisa masuk. Dan yang paling penting tadi, selain benefitnya banyak, harganya.
Ya kalau ngomongin mobil termurah kan identiknya dengan oh kurang ini, kurang itu dan lain-lain. Tapi di Grand Vitara teman-teman tetap dapat benefit yang lumayan banyak untuk ukuran kelas SUV compact. Ini gagah, mewah, fiturnya juga banyak dan menurut gua wah ini value for money banget sih. Kalau teman-teman penasaran pengen cek langsung mendingan cobain test drive, nanti kontak Om Erwin aja sekalian minta hitungan. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.